Perkenalkan, saya dari mahasiswa Universitas Bintang. Nama saya Rina Tafia Putri. Saya dari Fakultas Kesehatan dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Mohon izin untuk mewawancarai penjenengan untuk wawancara tugas akhir saya tentang akuntansi biaya di puskesmas ini. Apakah diperkenalkan? Ya, oke Mbak Ririn, apa yang mau ditanyakan tentang puskesmas? Oke, saya mulai ya Bu. Apa saja jenis biaya yang umumnya dikenakan oleh puskesmas kepada pasien? Ya, jadi pasien atau klien yang datang ke puskesmas ini pembiayaan yang diberlakukan sesuai dengan status pembiayaan atau jaminan kesehatan pasien, juga tergantung pada jenis pelayanan yang akan dimanfaatkan oleh klien atau pasien. Kalau pasiennya BPJS itu jelas dia tidak dikenakan pembiayaan apapun. Tetapi kalau pasien tersebut tidak mempunyai jaminan kesehatan atau pasien umum, maka pembiayaan yang dikenakan adalah sesuai dengan jenis pelayanan yang akan dimanfaatkan oleh pasien tersebut. Misalnya dia mau periksa sakitnya batuk pilek gitu ya, berarti dia masuk pembiayaan pada pelayanan kesehatan umum atau sesuai klaster. Kemudian jika dia mau periksa hamil gitu ya, maka pembiayaan yang dikenakan adalah paket periksa kehamilan seperti itu. Baiklah. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, bagaimana proses penetapan biaya pelayanan medis di puskesmas ini? Ya. Pembiayaan untuk pelayanan di puskesmas ini berdasarkan peraturan daerah. Jadi sudah diatur oleh daerah untuk besaran pembiayaannya. Lanjut lagi ya Bu, apa yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi besarnya biaya pengobatan di puskesmas ini? Apa yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi besarnya biaya pengobatan di puskesmas ini? Tentunya jenis pelayanannya, ya kan ya. Jadi misalnya tindakan persalinan, ya persalinan bagi masyarakat atau yang tidak mempunyai jaminan kesehatan. Nah, kalau dia persalinannya oleh dokter, maka pembiayaannya akan berbeda jika persalinannya hanya dengan bidan, seperti itu. Jadi berdasarkan jenis pelayanannya juga. Ya, baiklah. Selanjutnya, bagaimana puskesmas mengelola biaya agar tetap terjangkau bagi pasien? Ya, tentunya yang pertama sebelum karena pembiayaan ini sudah diatur oleh peraturan daerah, tentunya kita juga mengikuti ya besaran biaya-biaya yang sudah ditentukan oleh peraturan daerah tersebut. Kalau puskesmas kiranya pembiayaannya insya Allah masih terjangkau oleh masyarakat, masih terjangkau. Karena penetapan pembiayaan ini juga berdasarkan analisa dari satu besaran atau banyaknya bahan habis pakai yang digunakan, kemudian tentang alat, pemeliharaan alat dan sebagainya, dan itu sudah dikalkulasi, dianalisa sesuai dengan kemampuan masyarakat dan dituangkan dalam bentuk peraturan daerah tentang tarif. Baiklah, nanti lanjut ya Bu, apa saja biaya tambahan yang mungkin dikenakan selain biaya utama pengobatan? Tidak ada biaya tambahan, jadi hanya biaya pelayanan sesuai tarif perda. Baiklah. Bagaimana puskesmas menangani klaim asuransi kesehatan pasien terkait biaya pengobatan? Ya, misalnya BPJS ya, pasien mempunyai jaminan kesehatan nasional dari BPJS, misalnya dia persalinan, ada biaya klaim
klaim untuk persalinan tersebut. Jadi alurnya ya dari berkas-berkas persyaratan dari identitas pasien, kemudian kita kumpulkan di akhir bulan, kita klaimkan ke BPJS untuk klaim pelayanan yang didapatkan oleh pasien tersebut. Selanjutnya, apakah ada program atau inisiatif di puskesmas ini untuk membantu pasien yang kesulitan membayar biaya pengobatan? Nah, puskesmas itu fleksibel sekali karena puskesmas ini kan paling dekat dengan masyarakat ya. Jadi kalau ada pasien misalnya tidak punya jaminan kesehatan, datang ke puskesmas, pengen periksa, dia tidak punya biaya, ya sudah, kita bisa memberikan keringanan pada pasien tersebut, gitu. Bisa lah ya, iya mungkin ya sudah, misalnya nanti tinggal kita pelaporannya saja kan, bisa digratiskan, nanti untuk pelaporannya tetap tertulis, ada catatan dan pelaporannya tetap ada. Oh, jadi itu dari puskesmasnya sendiri ya? Puskesmas. Ya kalau kita mau saklek, ini biayanya sekian. Nah, ya, kalau memang harus ada tindakan yang memerlukan biaya besar, ya seperti itu ya. Kita tetap harus mempertimbangkan juga sih ya. Pasien tetap kita arahkan untuk misalnya mendaftar asuransi BPJS Mandiri. Nah seperti itu sehingga biar dia tercover untuk kedepannya, tidak setiap periksa minta gratis kan enggak ya. Jadi kita tetap ada syarat untuk mendaftar BPJS Mandiri. Baiklah. Selanjutnya, apa perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel dalam konteks di puskesmas ini? Biaya tetap itu biaya pelayanan yang sudah ditetapkan oleh tarif perda. Yang variabel ini tergantung pada jenis tindakan. Misalnya tindakan di pelayanan gigi, biaya tetapnya ya biaya pelayanan dokternya itu tetap. Misalnya kalau di sini biaya pelayanan pemeriksaan itu 15.000 gitu ya. Nah nanti misalnya di poli gigi itu dia ada tindakan misalnya apa harus scaling, harus tambal dan sebagainya. Nah itu ada biaya-biaya tergantung dari jenis tindakannya itu. Oh, itu sebenarnya biaya variabel. Itu untuk pasien umum ya. Oh, berarti kalau selain umum nanti tidak ada BPJS gratis. Oh, gitu kan. Lalu apa perbedaan dalam struktur biaya antara rawat inap dan rawat jalan gitu di puskesmas ini? Kalau rawat jalan untuk sebenarnya kalau pasien umum sama, jadi periksa bayar. Tapi kalau untuk pasien dengan jaminan kesehatan melalui BPJS, itu kalau pasien rawat jalan ini terikat dalam sistem kapitasi. Jadi pasiennya tidak membayar ke kami, tetapi kami dibayar oleh BPJS setiap bulannya, itu kapitasi. Kalau pasien rawat inap, itu sistemnya adalah klaim. Jadi setiap dia memanfaatkan layanan rawat inap, pasiennya gratis, kita yang ngeklaimkan ke BPJS. Jadi bedanya itu, kalau rawat jalan sistemnya kapitasi, kalau rawat inap itu sistemnya non kapitasi atau klaim. Pertanyaan terakhir ya Bu, bagaimana puskesmas ini menanggapi keluhan atau pertanyaan pasien terkait tagihan atau biaya yang tidak terduga? Biaya yang tidak terduga, karena kalau di puskesmas itu tidak ada biaya yang tidak terduga ya. Semuanya sudah teratur di tarif perda itu tadi. Kan siapa tahu ada pasien yang mengeluhkan gitu Bu atas biayanya gitu kok. Keberatan itu loh pasiennya, menanggapinya pihak puskesmas ini bagaimana? Ya, alhamdulillah selama ini tidak pernah ada. Tetapi kami mempunyai standar prosedur operasional atau alur jika ada keluhan seperti itu. Jadi jika ada keluhan seperti itu akan diinvestigasi oleh tim penanganan keluhan pelanggan ya, untuk nanti dirapatkan untuk ditemukan solusinya, kemudian kita feedbackkan kepada pelanggan. Ya, artinya komunikasi antara instansi, antara puskesmas dengan pelanggan itu sangat penting. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, itulah dengan adanya komunikasi ini makanya tidak pernah ada keluhan pelanggan terkait pembiayaan di puskesmas Kartasura.
Iya. Baik, terima kasih Bu wawancaranya sudah Sama-sama. selesai. Terima kasih untuk Ya. waktunya ya Bu. Sama-sama.